kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo semakin kesini semakin melebar, sudah ditetapkan tersangkanya. Satu keganjilan karena diterapkan pasal-pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE. Dan itu tidak tepat karena saya tidak melakukan rekayasa dan manipulasi. Jadi saya hanya buat video aja, ucapan selamat kepada Mas Roy dan kawan-kawan sudah diberikan mahkota tersangka. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali memasuki babak penting. Terus bergulir, Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 tersangka dalam perkara yang dinilai penuh muatan politik dan perang opini ini. Penyidik telah memeriksa lebih dari 100 saksi dan ahli, menyita sejumlah dokumen termasuk ijazah SMA dan ijazah sarjana Jokowi, serta melakukan uji laboratorium forensik yang menyatakan dokumen tersebut identik dengan ijazah rekan seangkatannya. Meski demikian, polemik tak mereda. Adapun sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Jokowi digelar KIP atau Komisi Informasi Pusat 17 November 2025. Saat sidang, Ketua Majelis mempertanyakan keberadaan salinan berkas ijazah Jokowi hingga pemusnahan berkas oleh KPU Surakarta. Sementara itu, upaya mediasi disuarakan oleh Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asidik, dan kritikus politik Faisal Assegaf. Namun Roy Suryo CS menegaskan pihaknya menolak upaya mediasi. Pihaknya menyebut kasus ini murni pidana sehingga tidak tepat jika diselesaikan lewat jalur damai. Publik pun menanti apakah penetapan tersangka ini akan menjadi babak akhir atau justru membuka rangkaian panjang baru dalam pertarungan narasi dan hukum. Berikut selengkapnya Abraham berbincang bersama penuding ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Ketika breakshot dilakukan, bola-bola di meja ini akan mengarah liar layaknya kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang opini liar semakin kesini semakin melebar dan bahkan dalam perjalanannya sudah ditetapkan tersangkanya. Tersangka dugaan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam lintasan-lintasan bola ini, ia akan menemukan lubangnya dan dalam lintasan perkara ini Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangkanya. Hari ini saya Abraham Silaban, kita akan berbincang bersama dengan pihak-pihak yang berseteru, bukan untuk mencari siapa yang salah atau bukan untuk membenarkan pihak tertentu. Ketika barangkali sesuatu bisa dibicarakan secara sportif di meja biliar, permainan ini akan diselesaikan dengan figur-figur yang tentu sudah tidak asing lagi. Belakangan dirinya ditetapkan sebagai tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Tapi jangan salah, beliau pernah menjabat Menteri Pemuda Olahraga tahun 2013 hingga 2014. Mas Roy Suryo. Mas Roy, apa kabar Mas Roy? Alhamdulillah, siap. Wah, ini luar biasa. Kita main biliar hari ini ya Mas? Ini warna meja biliarnya tidak mencerminkan apa-apa loh ya. Tidak mencerminkan apa-apa? Iya, karena filosofinya awalnya, biliar itu ketika diciptakan di abad ke-14, abad ke-15, awalnya kan itu olahraga luar tuh, kroket itu di Prancis. Kemudian masuk ke dalam, kemudian warna dari meja ini harusnya hijau untuk mencerminkan rumput. Oke. Saya nggak tahu nih sindiran atau mungkin tebakan bahwa ada warna ini di balik kasus. Kita nggak pernah tahu Mas. Ya, Tapi yang jelas meja ini nyata, betul. asli.
Asli, kalau ini asli. Ada yang nggak asli soalnya. Oke, Mas Ya, Roy. ya. Mas Roy terakhir main biliar kapan? Waduh, udah lama. Saya memang nggak pernah, karena juga dulu kan aja sebagai pembina olahraga saja. Karena kan Betul. di Indonesia kan bernaung di bawah POPSI ya, Oke. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia. Oke. Gitu. Tapi paling tidak sedikit banyak sudah tentu ya mengetahui gamenya, Siap. kemudian juga nyodoknya. Nyodoknya ya Oke. dikit-dikit lah, belajar lah. Kan kita juga bangga punya pemain-pemain yang luar biasa di Indonesia. Ada Mas Irfan, ada Mas Ludwika dan kawan-kawan. Luar biasa. Ya. Dan Mas Roy tentu main biliar ini nggak sendiri ya Mas? Oh, harus. Kalau sendiri namanya itu biliar mandiri. Lain, nggak ada. Iya. Oke. Karena menghadapnya ke polisi kemarin juga rame-rame Iya. gitu kan ya. Dan Ya. main biliarnya juga harus juga ada temennya. Betul. Menghadapnya ke polisi itu kayak salah satu cabang olahraga di biliar. Iya. Bukan cabang, salah satu spesifik. Oke. Ditersangkakan 8 orang. Nah, berarti ada juga 8 ball nanti. Luar biasa. Dan Mas Roy, langsung Ya. saja kita akan Oke. ajak lawannya Mas Roy Siap. kali ini. Lawan yang tentu Mas Roy juga Ya, ini saya nggak taruh aja asing. supaya nyantai. Ya. Silakan Mas Roy. Ya. Dan kita akan panggilkan ini sosok yang kok saya yakin beliau punya kemampuan main biliar karena dari mana asal muasal beliau berada, di situ olahraga ini cukup populer. Betul. Gitu. Ya. Dan beliau ya sering berhadapan lah, bersilang pendapat dengan Mas Roy. Siapa lagi kalau bukan Bang Freddy Damanik. Bang Ya. Freddy, Ayo. apa kabar? Selamat sore, Bung Abraham. Ya. Ayo, Mas Redi. Ya, Mas Roy. Ya, ini salaman nih di sini nih Oh, kan. salaman. Kita selalu salaman. Selalu salaman Nggak ya. ada masalah. Terakhir main kapan? Saya sih bukan pemain biliar ya. Saya aslinya maratoner, pelari. Weh. Nah, memang saya malu sebetulnya selaku orang Siantar nggak bisa main biliar. Tapi nanti justru kalau saya ngaku bisa main biliar nanti diketawa-ketawain orang Siantar. Saya main biliar itu kalau misalnya ke hotel ada meja biliar, itu saya pukul-pukul. Wah, Itu aja. itu namanya pemain, beneran ya. Bukan, Tapi gini- karena ada yang terhampang di situ aja Mas Roy iseng pukul Oke. gitu aja. Enggak, tapi masalahnya beliau mengatakan malu kalau mengaku bisa, Hah? tapi ternyata tidak bisa. Masalahnya mengakunya itu. Iya. Karena ada yang mengaku-ngaku bahwa itu ijazah palsu. Nah, dia tersangka. yes. Atau bisa jadi memang itu ijazah asli. Tapi lebih baik juga. Tadi kan Mas Redi ngaku kan, salah satu kegemarannya olahraga lari kan gitu. Saya khawatir teman-teman beliau nanti akan lari dari kenyataan. Ini hati-hati kita masalah pengakuan, Mas. Oh gitu ya? Iya, Mas. Karena urusan pengakuan ini urusan yang nggak mudah hari ini. Oh, betul. Iya, Iya, Mas iya, Roy iya. bukan hanya mengaku, bahkan mengklaim. Oh iya, 99,9%. Sahabat saya bahkan 11.000 triliun persen gitu. Dan Ya. ya tentu ya pengakuan itu harus diuji. Yang menarik ya, Bung Freddy ya, Ya. Mas Roy dicekal sudah ke luar negeri. Apa? Tidak ditahan ya, belum ditahan. Iya, belum ditahan. Dan cekal-cekal keluar negeri ya nggak apa-apa lah. Ngapain juga? Udah nggak perlu lagi keluar negeri kan? Kan udah pulang dari Sydney. Udah pulang dari Bahan-bahannya udah komplit. Dicekal ke luar negeri tapi tidak dicekal bermain biliar. Oh, enggak lah. Keluar kota juga enggak. Langsung saja ya kita mulai ya. Oke. 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 Bapak-bapak boleh Ya. diambil sticknya. Baik. Nah, ini kita punya Nah. teman sebetulnya nanti akan masuk bermain bersama dengan kita. Ya. Saya dalam hal ini akan menjadi wasit dalam pertandingan kedua figur dan tokoh ini. Dan kita akan coba atur ya. Kita main bola 8 Mas Roy, Bang Freddy. Ya. 8 ball. Ini salah Eight ball. satu permainan, salah spesifikasi permainan selain 9 ball, selain juga pool yang ada di biliar. Nah, siapa kira-kira yang mau break ini? Mas Roy, Enggak lah. Bung Freddy. Boleh kita Ready. coba. Oke, Bung Freddy akan mencoba nge-break ini. Jadi kita akan lihat Bung Freddy yang memulai. Ya. Masuk angka 11. Itu 11 itu ada maknanya. Apa maknanya, Mas? Menpora ke-11. Yang pertama dimasukin. Iya, makanya yang bisa masukin Menpora ke-11 itu Freddy Damanik. Masukin kemana dulu? Aduh, Kita tunggu. Oke, silakan mau dipilih dilanjutkan oleh Bung Freddy. Apakah tetap di angka ganjil atau di angka yang genap? Atau saya kasih Oh, Mas Roy enggak, aja. enggak. Mas Roy mau genap apa ganjil? Enggak sama aja. Hah? Enggak, saya kok menangkap ada suasana batin dari Mas Roy ini gitu loh. Di dalam hatinya ingin memilih ganjil. Karena satu, beliau adalah Menpora ke-11. Oke. Yang kedua, jangan-jangan beliau
merasa ada keganjilan dalam penasaran. Ya itu makanya. Berarti Mas Roy silakan. Waduh. Tapi yang main tentu Yang yang main Mas Roy. dong, Oke. yang main Nah, dong, Mas Freddy Bung aja. Freddy genap. Iya. Karena dalam hatinya kok saya bisa baca genap sudah apa yang diperjuangkan hari ini Betul. untuk mentersangkakan ingin kubu Mas Roy dan menghinakan. kawan-kawan. Gitu. Silakan Mas Freddy. Waduh. Ya. Silakan Mas Roy. Ini bebas Oke. free ball sekarang. Free Ya. ball ya. Karena tadi tidak ada yang kena, sekarang Mas Roy Nah, ini aja satu masuk. angka 1. Boleh nggak? Belum menembak angka 1, Mas. Ya. Sebutkan satu keganjilan yang menurut Mas Roy kenapa pada akhirnya Mas Roy ditersangkakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Satu keganjilan karena diterapkan pasal-pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE. Yang kebetulan saya membuat undang-undang itu dan itu tidak tepat karena saya tidak melakukan rekayasa dan manipulasi. Oke. Ya. Luar biasa. Jadi Lanjut, Mas satu Roy. keganjilan itu adalah undang-undang. Undang-Undang ITE diterapkan dengan tidak tepat. Oke. Lanjut, Mas Roy. Ya. Bung Freddy, Ya. tadi disebutkan mengenai keganjilan Bung Freddy. Mm-mm. Bung Freddy sependapat tidak dengan apa yang disampaikan oleh Bung Roy? Bung Roy mengatakan bahwa yang bersangkutan sempat di legislatif menyatakan bahwa punya kontribusi dalam pembentukan undang-undang itu. Tapi kok pada prakteknya beliau yang menjadi korban dari undang-undang itu. Ya, tentunya penyidik itu kan mempunyai kewenangan, mempunyai keahlian di bidang hukum, di bidang IT. Tentunya mereka pasti meminta ahli-ahlinya. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini, tadi yang disampaikan, manipulasi data elektronik, itu apakah Mas Roy dan kawan-kawan melakukan tersebut di dalam perbuatan-perbuatannya? Tentu, kenapa penyidik berani ya menerapkan pasal itu pasti sudah melalui pendapat ahli. Ya, ahli IT-nya, ahli katakanlah undang-undang tersebut. Tadi Mas Roy mengatakan dia yang buat, tapi kan ada lagi ahli-ahli yang lain. Oke. Tentunya saya percaya penyidik profesional tidak sembarangan menerapkan pasal tersebut. Ya Mas Roy, soal ahli tersebut kan sudah diajukan ahli-ahli Iya, yang itulah dari pihak makanya. Mas Roy. Gak apa-apa, Bung saya Risma dan menghormati kawan-kawan. pendapatnya Bang Freddy, tapi juga menghormati pendapatnya para penyidik. Tapi ternyata setelah saya tahu siapa-siapa ahli yang kemarin dihadirkan oleh penyidik, mereka tidak ada keterlibatan dalam Undang-Undang ITE. Jadi mereka itu hanya ahli, mungkin dosen di mana yang kemudian membaca. Jadi mereka satu nggak terlibat dalam pembuatan, nggak ngerti filosofi awalnya, istilahnya adalah sejarahnya kemudian naskah akademiknya. Sedangkan yang kita hadirkan, karena saya kan nggak mungkin jadi ahli dalam kasus saya kan, itu jadi kita hadirkan nanti seorang profesor yang dulu benar-benar terlibat di dalam pembuatan Undang-Undang ITE. Nah itu yang sangat mengerti dan beliau mengatakan bahwa ini sangat tidak benar. Undang-undang ini kan untuk transaksi elektronik, bukan untuk mentersangkakan orang. Dan ijazah itu barang analog, nggak bisa dikenakan dengan undang-undang bukti elektronik ini. Lucunya,